Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo kawan-kawan semua, masih bersama di channel YouTube David Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kawan-kawan, kita memasuki bulan Ramadan nih. Kita sebagai muslim itu kan diwajibkan berpuasa, yang mana sudah dijelaskan dalam rukun Islam yang ketiga. Setelah syahadat, sholat, baru puasa. Nah, di sini mari kita bahas mengenai puasa itu. Yang pertama, definisi puasa. Apa sih puasa itu? Mari kita bahas. Puasa dalam konteks Islam berarti itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jika kita pahami di sini, ini adalah secara global, ya, definisi secara globalnya. Namun secara bahasa, puasa berarti menahan diri atau saum. Ini secara bahasanya. Namun menurut syariat Islam, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks global, kita globalkan semua ini, dapat kita simpulkan bahwasanya puasa itu artinya menahan diri dari segala makan, minum, dan segalanya. Bukan hanya makan dan minum, hawa nafsu, emosi, marah-marah, segala macam itu harus kita tahan, karena itulah efisiensi atau keutamaan puasa itu seperti itu lebih tepatnya. Lalu ayat yang menjelaskan tentang puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di ayat ini sudah dijelaskan kawan-kawan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang-orang beriman, contohnya kaum-kaum di zaman kita, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti kan kaum-kaum sebelum kita. Berarti puasa ini emang sudah ada, bukan diada-adakan, sudah ada karena sudah dijalankan oleh kaum-kaum sebelum kita, dan itu adalah ketetapan yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam yang ketiga. Dan kaum-kaum yang sebelum kita tuh siapa sih? Yaitu seperti kaum-kaum para nabi, kaum-kaum sahabat, kaum-kaum para ulama, kaum-kaum kita. Nah, itu kan mereka melaksanakan puasa seperti kaum-kaumnya Nabi Muhammad SAW, kaum-kaumnya Abu Bakar As-Siddiq, kaum-kaumnya para tabi'in tabi'ut, sampai kaumnya kita sekarang. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran surat ayat 183 di dalam surat Al-Baqarah. Nah, yang berbunyi itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Seperti itu. Nah, ada pula penekanan hadis tentang puasanya, yang mana salah satu hadisnya itu Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasanya puasa itu termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, yang mana puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, puasa seperti puasa-puasa sunnah, puasa-puasa kayak puasa Senin Kamis, puasa hajat, puasa Syawal. Nah, itu harus dilakukan juga. Jangan hanya pas bulan Ramadan saja kita berpuasa. Lanjut ke syarat wajib puasa. Apa saja sih syarat wajib puasa? Yaitu 1, muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu secara fisik, yang kelima tidak dalam keadaan haid. Yang dimaksud muslim ini adalah apa sih? Yaitu percaya adanya Tuhan, bahwasanya Tuhan itu satu, itulah manusia yang muslim. Yang kedua balik. Apa sih balik? Balik itu adalah lelaki atau manusia yang sudah
masuk ke tahap atau jenjang remaja atau dewasa, yang mana seperti pita suara sudah pecah, sudah tumbuh jakun dan segala macam. Yang ketiga berakal. Yang namanya berakal bisa berpikir dengan jelas, masih bisa melihat, masih bisa menghitung, masih bisa membaca dan sebagainya. Yang kelima, mampu secara fisik. Yang dimaksudkan mampu secara fisik itu dalam keadaan fisik yang sehat, fisik yang utuh. Apakah orang yang sakit boleh menjalankan puasa? Boleh, selagi fisik dia kuat. Tapi jikalau tidak, fisiknya tidak kuat, itu lebih baik tidak berpuasa atau bisa menggantikannya dengan fidyah. Lalu yang kelima, tidak dalam keadaan haid. Nah, ini tidak boleh karena cairan yang keluar dari dalam tubuh itu membatalkan puasa, karena cairan yang keluar itu adalah najis besar. Baru baik kita lanjut ke hikmah dan manfaat berpuasa. Yang mana hikmah dalam berpuasa itu salah satunya meningkatkan ketakwaan dan kedekatan diri. Kedekatan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hikmah dan manfaat secara spiritualnya. Lalu melalui kesehatannya, yaitu diri kita itu semakin sehat, meningkatkan metabolisme karena berpuasa itu semakin kuat. Jadi organ-organ itu teratur, tidak selalu menggiling makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Jadi ada istirahatnya juga, dan organ-organ akan berproses untuk detoksifikasi tubuh serta meningkatkan metabolismenya. Lalu dalam hikmah dan manfaat berpuasa di sosial itu meningkatkan empati terhadap kaum duafa, yang mana di sini kita diajarkan saling memberi, karena di bulan puasa itu orang yang bersedekah di bulan puasa itu akan dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat. Nah, begitu amat besar orang-orang yang berpuasa itu pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat pahala. Nah, apa enggak mantap kawan-kawan, ya kan? Jadi jangan disia-siakan puasa itu, apalagi puasa-puasa wajib, dan jangan lupa, jangan kita pungkiri juga puasa-puasa sunnahnya. Jadi harus tetap dilaksanakan. Nah, konsekuensi jika tidak berpuasa, apa sih konsekuensinya? Semisalnya konsekuensinya itu tanpa uzur. Tanpa uzur itu kalau kita meninggalkan puasa itu sangat berdosa kawan, dan harus mengodonya atau menggantinya. Karena orang yang meninggalkan puasa itu sama aja orang yang membunuh dirinya atau menjerumuskan dirinya ke api neraka. Karena sesungguhnya kita lihat dari definisi wajib, karena puasa ini kan adalah wajib. Wajib itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Nah, itu sama aja berarti seperti dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka yang sangat panas. Namun kalau konsekuensi jika tidak berpuasa itu dengan uzur, misalnya dia dapat membayar fidyah atau mengqadha setelah Ramadan. Misalnya ada uzur, dia hamil atau menyusui atau bagaimana. Nah, itu kan sebagai seorang ibu kan tidak berpuasa pastinya. Itu wajib menggantinya, seperti membayar fidyah atau memberi makan orang-orang miskin atau mengqadhanya setelah Ramadan atau bagaimana. Intinya puasanya harus digantikan. Nah, itu konsekuensinya. Lalu dari sini dapat kita simpulkan bahwa puasa adalah kewajiban, yang mana kewajiban umat dalam Islam atau kewajiban utama dalam Islam. Tidak hanya puasa, hanya ibadah, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan sosial. Mari kawan-kawan semua kita jalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran bahwasanya sesungguhnya kita diajarkan berpuasa untuk menjadi orang yang tattaqun, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita kepadanya dan mengharapkan keridhoannya, agar kita selalu dalam naungan Gusti Allah dan lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik kawan-kawan, mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan mengenai masalah puasa ya kawan-kawan, mengenai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi, ayat-ayat, hadis, syarat, hikmah, manfaat, konsekuensi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya atas nama pribadi mohon maaf.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat juga untuk kawan-kawan semua dan dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri kawan-kawan. See you next time. Kita akan bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.